Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Edisi hari ini di bulan suci Ramadan dan semoga penuh dengan keberkahan. Dan saya bersama tim Dari Nol hadir di sebuah desa di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Desa Guyangan, Kecamatan Telucuk, Kabupaten Bojonegoro. Hadir di salah satu entrepreneur yang ada di Bojonegoro, dan beliau ini sosok yang luar biasa juga sebagai penggerak yang ada di Bojonegoro. Apalagi hari ini hari Kartini, tanggal 21 April 2021, di mana seorang perempuan memang juga mempunyai tempat tersendiri untuk eksis di bidangnya. Nah, hari ini kita di bidang entrepreneur, khususnya di Ecoprint, sebuah seni, saya bilang seperti itu, untuk membuat batik dan sebagainya. Saya hadir bersama owner dari Khusaibina Ecoprint, Mbak Nurul Khalifah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Terima kasih loh, ini kita teman-teman dari tim Dari Nol diberikan kesempatan waktu untuk ngobrol. Sama-sama. Iya, Mbak. Ini banyak di antara kita mungkin belum paham. Biasanya batik itu kan di antara kita taunya ya batik tulis atau mungkin batik cap dan lain sebagainya. Dan hari ini kita tertarik untuk mengangkat sebuah metode, mungkin bisa dibilang baru ya, atau mungkin sudah lama baru ya. Baru. Ecoprint. Apa sebenarnya Ecoprint ini? Ecoprint itu pewarnaan alam yang berbahan dasar serat alam, dan mewarnai pun harus dari alam juga. Dari alam juga. Iya, dengan teknik tempel. Dan mungkin kebanyakan orang mengira Ecoprint itu sama dengan batik, tapi beda. Beda. Bisa dibilang batik kalau ada perintang malamnya, yaitu canting malam. Itu masuk batik. Tapi kalau Ecoprint beda lagi. Soalnya tidak memakai perintang malam tadi. Perintang malam. Iya. Teknik tempel. Tekniknya tempel. Iya. Jadi yang ditempel apa ini? Motifnya, dedaunan, kulit kayu, bunga. Kulit kayu, bunga, iya. Daun juga. Iya. Dan semua daun? Enggak. Daun yang bertanin tinggi. Kandungan berwarna. Tanin. Iya, ada kandungan warnanya. Iya. Mungkin kalau untuk teknik cetak, semua daun bisa. Sebab hanya butuh cetaknya. Tapi untuk menghasilkan motif, harus daun yang berkandungan warna. Yang berkandungan warna. Iya. Dan untuk kainnya pun apakah ada kain khusus? Kain khusus yang berserat alam. Sebab untuk yang berkandungan polyester atau plastik bisa dibikin Ecoprint, tapi tidak bertahan lama karena akan penyerapan. Lepas gitu ya? Iya, pudar. Tapi kalau sejenis cotton gitu bisa? Bisa. Bisa. Yang bisa dibikin batik bisa untuk Ecoprint. Kalau yang itu berarti ada ini ya, nggak bisa bahan dari plastik gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa itu. Iya. Berarti memang ada hal-hal khusus yang memang harus dilakukan. Iya. Dan agak ribet. Ataukah seperti apa sih keunikan dari Ecoprint ini sendiri? Ecoprint itu tidak bisa disamai motifnya. Tidak bisa disamai. Sebab hasil dari tumbuhan daun pun tidak mungkin besar kecilnya sama. Jadi sekali bikin ya sudah, kita bikin lagi tidak mungkin bisa kembar. Tidak bisa kembar. Nah, ini yang bikin orang bilang mahal gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Enggak juga, enggak mahal ya. Standar. Sesuai kantong lah. Nah, ini kawan yang ada di rumah, mungkin di antara Anda juga sudah pernah dengar nama Ecoprint. Nah, ternyata itu ya tekniknya, ada teknik tempel dan dengan metode-metode yang unik, alami dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih Mbak Nurul ini? Saya memulai Ecoprint sekitar 6 atau 5 tahun lalu. 6-5 tahun lalu? Iya. Cuman mulai ramai sekitar 2 tahun ini. 2 tahun ini? Iya. 2 tahun, 3 tahun. Apa yang membuat tertariknya Mbak Nurul untuk masuk di bidang ini? Bahannya mudah didapat tanpa harus membeli. Karena tinggalnya juga di desa. Kita memanfaatkan alam yang ada di sekitar. Seperti daun jati. Untuk pewarnaan dasar cukup dengan rebusan dari kulit kayu mahuni, daun ketapang. Kita tidak harus beli. Jadi memanfaatkan yang ada. Alam sudah menyediakan semua. Alam sudah menyediakan. Iya. Jadi cukup beli kain aja sebenarnya. Betul.
Tapi yang bikin lama mungkin prosesnya ya. Iya, prosesnya yang memang beda dengan batik. Untuk ekoprint itu sebelum kita memulainya juga harus direbus, direndam semalaman, kemudian dicuci kembali untuk dikeringkan, dan selesai dimotif dikukus pun harus didiamkan minimal 5 hari baru penguncian warna. Agar warnanya menyatu dengan kain dan menjadi bagus. Nah, ada di antara kita yang mungkin agak menyaksikan nih, sampai bertahan berapa lama sih nempelnya batik ini atau pewarna ekoprint ini? Sama dengan batik. Oh, bisa tahan lama? Tahan lama sama. Ada perlakuan khusus nggak untuk pencucian sebisa mungkin, tidak terlalu banyak deterjen, atau untuk penjemuran di tempat yang teduh agar warna tidak menjadi pudar. Sebenarnya itu tidak cuma ekoprint sih, semua motif batik printing pun juga seperti itu. Dan untuk ekoprint sebenarnya nggak cuma kain, Mas. Ada untuk keramik, ada untuk kulit. Medianya, cuman saya sukanya di kain. Di kain, karena Mbak Nurul ini juga penjahit juga? Iya, pembatik. Pembatik. Tapi awalnya kalau boleh tahu sebelum ekoprint ini memang membatik dulu? Oh, konveksi. Konveksi, lalu membatik, lalu ke ekoprint ini. Iya. Dan ini ada nggak kesulitan dari proses pembuatan ekoprint ini? Alhamdulillah selama ini lancar-lancar saja. Dan memang saya sengaja untuk membuat ekoprint tidak harus dedaunan yang sulit-sulit, cukup memanfaatkan yang ada di sekitar aja. Nggak pernah kehabisan ini ya, daun ya? Alhamdulillah. Karena ya itu tinggalnya di desa, banyak hutan-hutan jati. Memanfaatkan daun-daun jati, daun cemara. Ini dilakukan sendiri ataukah memang ada teman-teman? Ada yang menemani mbak-mbak sekitar rumah ya? Iya, tetangga-tetangga yang memang tidak kerja, memang sengaja saya ajak untuk bareng-bareng membuat ekoprint. Kalau satu kain ini bisa dibuat untuk apa? Bisa berapa baju? Untuk satu potong 2 meter kain itu satu baju. Tunik setelan. Atasan. Oh, atasan bawah. Iya. Oh. Atasan tunik. Perpotong kan. Perpotong. Iya. Dan apa ya, orang kalau melihat batik bukan batik ya, ekoprint ini, iya. Apa yang dirasakan awal-awal? Kan 5 tahun, 5-6 tahunan ya. Dan awal-awalnya apakah memang juga diketawain ataukah seperti apa gitu awal-awalnya? Kan agak aneh nih. Iya, katanya orang-orang. Onet-onetan kalau kok warnanya kumel. Sebabnya itu warna dasarnya dari alam. Jadi beda, tidak bisa cetar atau seperti warna-warna ngejreng gitu ya. Iya. Okay. Dan uniknya kata orang-orang mirip daun, tapi kok ya benar-benar daun, bukan seperti batik gitu. Ya memang daun karena daun ditempel. Nah, proses pengenalan ini ekoprint ini bagaimana di Bojonegoro sendiri kalau boleh tahu? Alhamdulillah Bojonegoro sekarang juga sudah mulai ramai. Memang awal-awal agak sulit. Kita pemasaran banyak lari luar dari Bojonegoro. Sebab untuk Bojonegoro itu peminatnya banyak warna-warna cerah. Saya juga bikin yang cerah, yang warna merah, putih gitu. Berarti ini berinovasi mencari terus gitu ya? Iya. Warna-warna. Warna-warna peminatnya itu sesuai selera peminat itu mintanya gimana, saya harus uji coba terus dari pewarnaan dasarnya maupun pewarnaan dari dedaunannya karena dedaunannya itu warnanya itu nanti terpaku pada penguncian warna. Seumpama seperti daun jati bisa merah bisa ungu itu dari penguncian warna. Ketika habis dikunci baru berubah itu? Iya. Oh, bisa berubah ya? Bisa berubah. Warna merah pun bisa jadi hitam. Bisa jadi ungu. Dan uniknya di situ, karena pewarnaan alam sulit ditebak. Sulit ditebak? Betul. Wah, ternyata tidak saya sendiri yang sulit ditebak. Ternyata batik ini juga sulit ditebak. Nah, kawan yang ada di rumah, Anda bisa ini ya, mungkin browsing ya Mbak ya. Kalau di internet ada nggak nih untuk produknya dari Mbak Nurul sendiri? Kayaknya di Facebook Shopee, ya? Shopee. Di Shopee
teman-teman yang itu sudah teman-teman sudah mulai ya. Iya, Tokopedia, Shopee sudah. Semuanya. Oke. Ya. Nah, untuk satu kain ini bisa dibuat dengan proses berapa hari? Minimal 7 hari. 7 hari. Minimal 7 hari. Iya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, kita rehat sejenak. Jadi pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik, dan kita masih ngobrol bareng owner dari Khusaibina Ecoprint, sebuah seni menulis atau mungkin seni apa ya untuk mewarnai kain ya, mungkin seperti itu dengan konsep alam. Dan Mbak, kalau boleh tahu nih, ini kan banyak nih jenisnya. Yang menurut Mbak Nurul ini paling apa ya, mempunyai nilai lebih jadi perhatian selama beberapa tahun terakhir ini untuk membuat, yang mana sih? Yang motif jenis apa? Yang motif mana? Mungkin yang motif dari cemara sama jarak kepiar. Iya. Cemara sama jarak kepiar. Iya. Sebenarnya ada berapa ini sih? Saya ambil ya Mbak ya? Monggo. Bisa lihat. Oke. Waduh, ini halus banget ini. Ini kayaknya apa? Sutra. Kayaknya sutra. Jadi jelas ya, mempunyai nilai lebih. Dan memang lembut banget, halus. Ini tadi apa? Cemara? Cemara, daun jarak kepiar, daun jati juga. Jati juga? Iya. Daun jadi lanang. Ada beberapa kombinasi nih ya? Iya, campuran dari aneka daun. Dan sama dengan yang lainnya, ini juga tembus ya antara depan sama belakang. Tembus. Kalau boleh tahu nih, harga seperti ini sampai berapa? Mungkin untuk sutra kisaran dari minim 500 sampai 900 per potong. Per potong. Iya. Kalau ini 900. Iya, 900. Jadi ini 900.000 kawan. Jadi Anda bisa dapatkan di Khusaibina Ecoprint atau Khusaibina Collection gitu ya, di Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mbak Nurul, tadi menyampaikan bahwasanya satu kain ini bisa dibuat dengan waktu 7 hari ya? Iya. Boleh nih dijelasin nih, apa saja prosesnya? Mungkin lebih detail, biar kawan-kawan yang di rumah ini tahu nih. Untuk memproses Ecoprint, kita benar-benar mulai dari nol, yaitu perebusan kain dengan tawas. Kemudian selesai direbus, didiamkan minim semalaman, lalu dicuci, dikeringkan. Kemudian baru bisa untuk dimotif dedaunan, bunga atau kulit kayu, lalu dikukus minim 2 jam. Minim 2 jam? Iya. Dengan api harus konsisten ya? Iya. Nggak boleh kebesaran atau? Iya, nggak boleh terlalu kecil, nggak bisa terlalu harus besar stabil, juga. Ya? Betul. Terus setelah itu? Selesai dimotif, kemudian digulung untuk dikukus, dikeringkan. Dikeringkan pun itu jangan sampai dengan sinar matahari langsung. Tempatnya harus teduh. Diangin-anginkan aja gitu iya. Ya? Oh, iya. Lalu didiamkan minimal 5 hari, baru penguncian warna. Ada penguncian warna juga. Nah, setelah dikunci, itu boleh Setelah dikunci warna, dibilas air lagi, dikeringkan, siap pakai. Jadi memang seimbang dengan apa ya, prosesnya. Dengan harga ya. Betul kalau sekali. kain biasa mungkin lebih cepat. Karena mungkin sehari aja mungkin bisa jadi gitu ya, kalau yang konsep lainnya. Tapi kalau metode Ecoprint ini memang lebih lama tadi. Nah, satu orang ini bisa menghasilkan berapa kain potong? Per potong? Iya. Kita pengukusan itu minimal 10 potong 10 sehari. Potong? Iya. Menjadi 5 gulung. 5 gulung? Iya. Jadi ini, jadi satu orang itu bisa, kalau dikalkulasi satu orang bisa 10 potong 10 kain. potong kain ya seharinya. Oke. Dan ada berapa corak sih Mbak? Ada berapa motif?
yang diketemukan hasil inovasi ini? Apa nggak terhitung atau saking? Nggak terhitung ya. Nggak terhitung. Karena memang natural semua. Gitu. Iya. Gagal pun juga nggak terhitung sebenarnya. Ada yang gagal juga? Banyak. Untuk mendapatkan hasil yang bagus harus melewati gagal dulu. Waduh. Dan nggak terhitung juga. Nggak terhitung juga. Betul. Terus kalau udah gagal, dibuat apa? Untuk kain yang gagal bisa direk ulang dengan dedaunan yang memang kita sudah pahami kandungan warnanya. Iya, kita untuk coba kan tidak harus kain besar dulu. Kita bisa menggunakan kain hijau. Oh, ada trial kecil-kecilan gitu ya. Nanti kalau sudah uji coba sukses baru ke kain yang lebih besar. Iya. Nah, yang paling sulit itu tahapan apa? Dalam ekoprint. Dalam ekoprint. Dalam ekoprint itu paling sulit ketika kita menggunakan dedaunan yang musim penghujan karena kandungan warnanya tidak seperti waktu dedaunan yang kemarau. Kalau kemarau hasilnya itu lebih tajam. Iya, lebih mudah. Oh, lebih mudah. Iya, beda. Beda. Dan kalau musim penghujan untuk mengeringkan itu juga agak-agak rawan motif jadi berubah ketika kejatuhan air gitu kan motif sudah berubah lagi. Ya? Betul. Itu yang memang cenderungnya agak beresiko bikin itu waktu penghujan. Nah, ini kan saya pernah melihat ya jadi prosesnya kan di itu ya. Yang diponding. Diponding namanya. Iya, atau dipukul-pukul gitu ya. Betul. Nah, jadi kain ini dibabar di atas plastik. Di atas plastik. Meja. Terus dedaunan itu dipukuli. Iya. Itu sampai nempel. Sampai pewarnanya. Gitu ya? Sampai keluar warna. Iya. Itu sebenarnya teknik itu memindahkan pewarna dedaunan ke kain dengan dipukul-pukul itu tadi. Iya. Nah, sejauh ini ada berapa daun yang bisa digunakan untuk ekoprint? Banyak, sekitar 10 lebih, Mas. 10 lebih? Iya. Yang ada di Bojonegoro sendiri? Iya. Itu saya tadi, selalu menggunakan yang ada di sekitar sini saja, tanpa harus membeli. Tanpa harus membeli? Betul. Jadi seperti apa? Daun jati? Daun jati, cemara, ketapang, mahuni, kelengkeng, jambu, daun mangga. Daun mangga juga? Bisa. Terus yang ini, pewarna yang memang sudah tajam itu seperti? Jati. Iya. Jati nomor Kalau 1. seperti kunir nggak bisa? Kunir itu pewarna dasarnya. Oh, pewarna dasar. Iya. Jadi untuk semua kainnya? Iya. Oh. Kan ada warna dasarnya juga. Dari kunir Seperti ini pakai pewarna dasar juga dulu? Itu pewarna dasarnya dari limbah serabut kelapa. Ini dari serabut kelapa? Iya. Memanfaatkan serabut kelapa di pedagang-pedagang kaki lima untuk Saya penasaran sebenarnya bagaimana Mbak Nurul menemukan metode ini. Apakah feeling, oh ini dapat nih, bisa nih, atau dicoba dulu nih, atau gimana? Dulu saya juga batik, Mas. Jadi batik itu hobinya di batik alam. Batik alam. Iya, jadi paling tidak sudah mengenal untuk pewarna-pewarna alam apa saja gitu. Termasuk bebatuan juga itu ya. Yang teknik batu merah itu kan. Oke, iya. Jadi tinggal kita mempraktekkan ke ekoprint. Memanfaatkan. Jadi dari sabut kelapa? Serabut kelapa. Sabut kelapa dikeringkan, direndam semalam, kemudian direbus. Dia akan keluar itu ya? Warnanya. Terus ini celap-celup. Celap-celup. Iya. Wah, menarik ini. Ternyata dari limbah ini bisa menghasilkan dengan kain yang harganya bisa ratusan ribu bahkan sampai jutaan lah saya bilang. Saya kemarin ke luar kota sempat melihat ini ekoprint dan ternyata memang Bojonegoro lebih murah. Gak tahu juga mungkin saya khawatirnya kulaannya di Bojonegoro. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, kita rehat sejenak. Jadi pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan kita sudah ngobrol di sesi 1, sesi 2 dan sesi berikut ini. Ini Mbak, saya tadi juga sempat
tertarik dengan apa yang dilakukan Mbak Nurul ini untuk apa ya, mendayagunakan masyarakat yang ada di sekitar. Ada berapa orang sih yang diajak? Sekitar 20 ibu-ibu, Mas. 20 ibu-ibu? Iya, semua ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitaran sini? Iya, di sekitar Desa Guyangan. Desa Guyangan. Betul. Apa yang mendasari Mbak Nurul untuk mengajak mereka? Paling tidak untuk mengurangi pengangguran. Dan ibu-ibu bisa berkarya untuk menghasilkan uang meski sedikit dengan tidak meninggalkan rumah. Jadi nggak perlu keluar rumah ya? Betul, cukup di rumah. Bisa mengerjakan mereka di rumah. Mereka dikerjakan di sini ataukah dibawa pulang? Di rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing? Iya. Dan itu pun mereka bisa bikin sendiri langsung untuk pemasaran sendiri juga. Tapi bandai di sini semua? Iya. Artinya mereka ini tidak perlu mengeluarkan banyak modal? Dana, iya. Dan mereka bahkan bisa menentukan untuk jual keluar? Betul. Wah, luar biasa. Biasanya kan harus store ke sini nih, enggak. Jualnya sini. Oh enggak ya, luar biasa. Sejak kapan dilakukan itu? Ini mungkin baru mulai sekitar 5 bulan ini, 5 bulan. Selesai pelatihan. Berarti pas masa pandemi ini? Iya, betul. Memang pertama saya pengen desa ini sebagai sentra ekoprint di Bojonegoro. Mungkin kalau sentra batik Bojonegoro sudah ada, Temayang. Dan kalau sentra ekoprint saya lihat belum ada. Artinya pegiat ekoprint ini ya pionirnya ini Mbak Nurul sebenarnya Bojonegoro? Atau memang ada yang lebih senior-senior lagi. Nah, ini kan harus mencari sendiri dan memanfaatkan apa ya, bukan memanfaatkan sih, mengajak atau membuka peluang untuk warga sekitar. Iya. Dasarnya sebelumnya ini Mbak Nurul ini kok bisa membuat ekoprint ini dari mana? Awalnya saya pembatik juga. Pembatik. Jadi begitu ada pelatihan batik, kemudian dikembangkan ke ekoprint. Nah, selesai pertama mengikuti pelatihan ekoprint, saya kembangkan sendiri untuk lebih banyak motif-motif di ekoprint itu. Iya. Jadi memang tumbuh dari ini ya. Dan saya dengar juga Mbak Nurul juga tergabung beberapa komunitas. Boleh disebutkan nggak apa-apa biar mereka juga semangat nih, ada temannya. Dari APBJ. APBJ apa itu? Asosiasi Pembatik Bojonegoro dan Pembatik Jawa Timur. Asosiasi Handicraft juga. Handicraft juga. Iya. Perajin batik Dekranasda. Wah, banyak juga ya. Ada lagi nih? Lumayan sih. Lumayan. Jadi ini kawan, Mbak Nurul ini juga salah satu tutor ya saya sebutnya, ya, atau instruktur gitu ya? Instruktur kayak, iya. Ya, instruktur. Jadi sering keluar kota, bahkan ke Surabaya ya? Iya. Ke Surabaya untuk melakukan pelatihan dan banyak melakukan kerjasama juga dengan dinas. Betul. Dinas apa? Ketenaga kerjaan atau? Dinas koperasi. Koperasi. Iya. Dinas perdagangan. Dinas perdagangan. Nah, banyak di antara kita yang kadang membuat sesuatu tapi mikir ini laku nggak ya? Nah, Mbak Nurul ini memanfaatkan apa? Media apa untuk menjual produk-produk ini? Untuk membuat ekoprint saya dulu pertama tidak mikir harus laku. Pokoknya jadi dulu. Buat dulu. Iya, buat jadi indah dilihat, bikin. Karena kalau orang jualan mau laku mau enggak, pokoknya bikin dulu. Bikin dulu. Iya. Urusan laku enggaknya belakangan. Nah, ini produk apa? Bukan produk, tapi marketplace apa yang dibuat untuk Mbak Nurul ini? Ada Tokopedia, ada Shopee. Biasanya promo juga lewat itu. Kalau boleh tahu biar dicari nih sama teman-teman yang ada di rumah. Yang di Shopee ekoprint. Ada Kusaibina juga. Kusaibina, iya. Ekoprint, iya. Gitu ya. Nah, ini mungkin banyak juga di antara masyarakat atau yang nonton saat ini pengen belajar nih. Kira-kira terbuka nggak nih buat? Monggo, siapa saja yang mau belajar. Ini juga baru selesai mas-mas dan mbak-mbak KKN dari Unugiri. Unugiri? Iya. Kemarin di Guyangan. Di Guyangan juga. Iya. Oke. Dan bagaimana antusias mereka? Luar biasa? Senang? Alhamdulillah luar biasa. Dan saya setahun sekali mas, memang ada program pribadi. Biasanya kalau tidak di pesantren ya di panti-panti adik yatim untuk membuat pelatihan ekoprint. Nah ini kan momen Ramadan juga.
Apakah juga ada peningkatan dari penjualan ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada baju-baju ekoprint. Nah, kalau boleh tahu nih target marketnya, ini kan biasanya ada nih profil mereka yang suka beli ini. Siapa sih yang suka beli ekoprint ini? Boleh tahu nih? Harus disebutkan? Nggak harus nama sih. Dari jajaran apa gitu, dinas atau apa? Dari teman KPU Surabaya. KPU Surabaya, wah. Teman terima juga. kasih. Iya. Terus kalau Bojonegoro ada juga? Kalau Bojonegoro itu yang banyak dari ada teman BRI, yang di BRI juga. Teman BRI. Ini BRI harus tahu nih, harus kasih CSR ke Mbak Nurul ini. Ya, tapi itu dengan membeli itu pun salah satu bentuk perhatian gitu. Oke. Mungkin terakhir Mbak, apa sih harapan besar dari Mbak Nurul untuk ekoprint? Ekoprint lebih diterima lagi di masyarakat, agar mereka bisa menggunakan ekoprint, karena ekoprint ya bahan dasar alam, dari alam dan ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Karena memang kalau tidak ramah ini cukup berbahaya ya, apalagi itu kan ada kalau kimia ya, kan akan berdampak pada lingkungan. Kalau dan ini tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Oke. Itu mungkin ada pesan-pesan untuk kawan-kawan yang ada di rumah. Mungkin cara belinya gimana? Untuk yang menghendaki ekoprint Kusaibina bisa ke Dekranasda Bojonegoro, Galeri Dinko Bojonegoro, atau langsung di Kusaibina Goyangan Trucuk Bojonegoro. Ada medsos atau mungkin apa yang Ada. digunakan? Yang paling IG. aktif IG sama Facebook. Apa itu? Nurul Kusaibina. Nurul Kusaibina. Ya. Jadi itu, terima kasih Mbak Nurul. Sama-sama. Sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk kami dari nol menjadi lebih baik. Kami hadirkan untuk kawan-kawan yang ada di rumah. Nah, karena Mbak Nurul sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menebar kebaikan dan inspirasi, kami pun ada sesuatu untuk Mbak Nurul. Ini salah satu merchandise bagi sosok-sosok hebat yang ada di sekitar kita yang bersedia untuk kita temui dan ngobrol apa saja yang telah dilakukan. Panjenengan terima. Terima kasih. Mungkin boleh dibuka biar tahu nih. Enggak apa-apa ya? Boleh. Okay. Jadi kawan-kawan yang ada di rumah yang pengen dapetin merchandise. Iya. Terima kasih. Ada sebuah kaos dari nol, banyak Atom Combat 30S. Harganya kalau dijual itu Rp80.000. Ada juga di beberapa marketplace. Atau Anda bisa tanya komen di YouTube kami. Ya. Okay. Jangan lupa Anda klik lonceng khususnya biar Anda tahu apa saja yang kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan terakhir terima kasih sekali lagi Mbak Nurul atas waktunya hari ini di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Semoga Kusaibina Ekoprint menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan seperti tadi impiannya untuk Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu tempat yang menjadi pusat dari Ekoprint Bojonegoro. Iya. Baik, kawan, terima kasih banyak atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Tentunya kami akan hadirkan sosok-sosok hebat yang ada di sekitar kami, dan Anda pun boleh sampaikan. Anda bisa komentar kalau misalnya ada sosok-sosok yang hebat yang layak untuk kami hadirkan dan menginspirasi untuk kita semuanya. Dan yang pasti selalu muncul semangat, selalu beri kebermanfaatan, dan coba lagi, insya Allah Anda akan menemukan jati diri Anda. Ya, Dari Nol Menjadi Lebih Baik.